Di studio sudah hadir narasumber-narasumber wanita-wanita hebat yang saya kenal yang cukup luar biasa, meskipun beliau memiliki kesibukan secara rutin, tetapi masih bisa menyempatkan diri untuk ada di kesibukan-kesibukan yang diperlakukan untuk kemanusiaan, seperti itu. Dan tamu saya ada sahabat saya, dua-duanya adalah sahabat saya, Mbak Ita. Beliau itu merupakan pimpinan Rotary Club Semarang Kunti, kalau di Rotary namanya presiden ya di periode tahun ini. Dan yang satu adalah Dr. Eli, ya kalau Anda melihat kok cantik ya, ya pastilah gitu ya, pastilah. Beliau kan menekuni anti aging gitu kan, pasti mungkin kalau tahu usianya berapa, itu Nelly, nenek lincah ya. Tapi gak kelihatan, masih kayak 40 tahun gitu. Jujur di sini tuh kadang suka ngiri ya, gimana caranya ya bisa cantik kayak gitu, ya kayak gitu kira-kira. Tapi yang paling menarik adalah di tengah kesibukannya beliau berdua, wanita-wanita yang hebat ini masih memiliki banyak hal yang bisa dibagikan untuk kita semua. Baik, saya mau menyapa dulu pimpinan Rotary Club of Semarang Kunti, ya biasa dengan sebutan presiden. Jadi kalau mau jadi presiden itu tidak perlu kampanye dulu, tidak perlu ngeluarin duit banyak, tapi cukup bergabung dengan Rotary. One day suatu saat akan jadi presiden, kayak gitu deh. Baik, saya akan sapa dulu Mbak Ita. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang Mbak Ekna, kabar baik. Kabar baik ya. Pasti sehat ya, pasti sehat ya. Ya, puji Tuhan sehat Mbak Ekna. Pasti sehat. Semoga semua pendengar juga sehat ya. Iya, betul. Dan kebetulan kita ini live di IG sama di Facebook. Jadi Anda bisa melihat dan menyaksikan langsung gitu kan. Jadi kita bertiga gitu. Ada Dr. Eli, kalau beliau sehat ya logik lah seorang dokter. Jadi tahu, aduh kok nggak enak ya kasih vitamin. Aduh kok nggak enak kasih vitamin. Pasti kan kayak gitu. Aduh kok mulai keriput. Nggak tahu udah dikasih apa gitu. Dr. Eli apa kabar? Kabar baik. Halo, selamat siang semuanya, fellow Rotarian dan pendengar setia Radio Good News. Iya, betul. Hari yang luar biasa ini. Iya, betul, hari yang saat ini di tempat praktek atau di mana, Dok? Di rumah. Oh, di rumah ya, di rumah. Mbak Ita di mana nih, Mbak Ita? Saya di rumah Mbak Ekna. Oh, di rumah juga. Lu semuanya di rumah ini ya. Cuman yang di Good News tetap ada studio Good News gitu. Baik. Nah, ini kita ini saat ini ada di kondisi pandemi. Kita nggak akan ngobrolin dulu tentang Rotary, tunggu dulu. Tapi kayaknya kita mesti mengupas ya, bagaimana beliau-beliau ini bisa menjaga dirinya dengan segudang kesibukan gitu kan. Ya mungkin Mbak Ita bisa cerita sendiri. Kalau kita bilang pandemi ini biasanya yang terlintas dalam pikiran kita ini macam-macam ya. Ada yang identik berbagi, ada yang identik apa gitu. Lalu seperti apa sebagai seorang wanita, seorang ibu, dan sekaligus sebagai presiden Rotary Club of Semarang Kunti gitu kan. Bagaimana mengisi di pandemi ini, kira-kira Mbak Ita seperti apa? Iya, baik Mbak Ekna. Sebagai ibu rumah tangga ya, kita sebagai ibu rumah tangga juga sebagai penggiat di organisasi. Memang pandemi ini kita harus tetap berkegiatan ya. Jadi dengan WFH kita, walaupun dilakukannya awalnya mungkin agak sulit ya gitu, karena tidak mudah untuk merubah suatu kebiasaan. Mungkin banyak kendala seperti masalah teknis aja sih, kayak gaptek, terus kemudian tidak punya laptop misalnya seperti itu ya, atau HP kita yang masih jadul, atau juga mungkin signal kita yang kadang-kadang yang timbul gitu ya. Tetapi kan hal ini harus tetap kita jalanin ya. Hidup itu masih harus terus berjalan ya. Jadi kita menyesuaikan dengan situasi yang ada, berarti kita memang harus belajar dan beradaptasi, begitu. Lebih baik ya, betul. Jadi menjalankan WFH itu kita juga sebetulnya bisa lebih kreatif ya Mbak Ekna, karena kita bisa mengembangkan mungkin talenta kita yang dulu masih terpendam, kita bisa memanfaatkan atau menyalurkannya dengan bekerja di rumah secara online, seperti itu. Betul sekali ya. Jadi apalagi Mbak Ita saat ini kayaknya segala sesuatunya dipikirkan di rumah, lalu dibagi-bagi kemana-mana, tapi tetap semuanya terarah dan terbagi dan harus imbang semua gitu ya Mbak Ita ya? Iya,
Begitu Mbak Ekna. Jadi kan kalau kita melihat dari sisi positifnya sih sebetulnya kita jadi punya banyak waktu ya bersama keluarga, quality time bersama keluarga ya. Tapi kita juga bisa berkolaborasi, bekerja sama sama anggota keluarga untuk mencari inovasi seperti itu tadi, penghasilan apa tambahan yang baru. Betul ya. Penghasilan di luar dugaan gitu ya. Iya betul. Terus kita juga bisa lebih melek teknologi yang tadinya masih gaptek, betul jadi ya. sekarang lebih tahu sedikit lah seperti itu. Terus juga kita bisa memanfaatkan waktu lebih fleksibel karena semua kan kerjakannya di rumah. Ya, keren banget. Keren banget. Jadi sekarang tidak ada orang yang mengatakan expired karir dan expired usia. Jadi tidak bisa dengan teknologi dan mau tidak mau kita harus belajar ya Mbak Ika ya. Iya, kita juga bisa menambah relasi loh Mbak. Jadi gitu relasi ya? sama kenalan dari segala penjuru dunia bahkan ya, Iya, mungkin betul, dengan betul mudah. Sekali. Gitu. Betul jadi, sekali. Kita memang harus survive di tengah pandemi yang betul terus sekali. berlangsung yang kita tidak tahu kapan berakhirnya ya. Tapi walaupun di awal mungkin kita agak repot, tapi dengan berjalannya waktu kita mungkin udah jadi terbiasa. Akhirnya kita menikmati gitu. Kita menikmati sehingga kegiatan online akan menjadi cara yang kita pakai dalam kehidupan kita. Iya, gitu, betul sekali. Ya, betul sekali. Memang perlu kekreatifan yang super duper ekstra. Hanya orang yang malas aja yang tidak mau melakukan. Rasanya seperti itu ya. Tapi di balik pandemi ini memang ada ucapan syukur saya yang tak terhingga. Jadi banyak banget, apalagi setelah jadi penyintas COVID ya. Ini beda lagi ya, beda lagi ceritanya ya Mbak Ita ya, gitu. Oke, baik. Sama kita ya Mbak. Iya betul, kita sama, kayaknya kita sama-sama gitu kan. Oke, ini beda banget dengan seorang dokter Eli. Kenapa? Kalau saya sama Mbak Ika mungkin dengan WFH, it's okay ya, it's okay. Tapi kalau kayak dokter Eli dengan WFH tidak oke buat saya gitu kan, karena orang butuh sentuhan, butuh ini. Aduh, jadi di balik semua ini pasti ada sesuatu yang berbeda yang tergelitik gitu kan. Tapi sebelum nanti dokter cerita itu, yang ingin saya tanyakan bagaimana nih kok tetap glowing, tetap kinclong gitu kan ya dengan kondisi seperti ini. Nah, silakan Dok, ayo dibagikan Dok. Iya. Oke, terima kasih. Siang hari ini acara kita bagus sekali. Memang masa pandemi ini menyebabkan perubahan besar ya yang memiliki dampak luar biasa, terutama bagi aktivitas manusia serta pembentukan kebiasaan baru dalam dunia kerja. Terutama saya sebagai dokter kulit, di mana karena saya ini spesialis, sehingga di masa pandemi kita ini masih boleh untuk buka praktek. Hanya jam kerjanya saja yang harus dikurangi. Lalu untuk treatment perawatan yang mungkin bersentuhan dengan tangan-tangan memang kita hindari. Jadi banyak konsultasi dan menggunakan krim-krim saja. Oh gitu. Jadi, ya. Untuk supaya tetap bagus, glowing, awet muda, juga harus rajin membersihkan wajah, menggunakan night cream. Gitu. Tidak terpapar matahari, kita masih menggunakan sunblock juga. Oh gitu ya Dok ya. Ada yang lucu lagi, mentang-mentang kita selalu pakai masker, ternyata banyak orang yang lupa untuk sikat gigi. Kalau enggak belentong gini ya Dok ya. Oh gitu ya Dok ya. Bau. Akhirnya apa? Timbullah komedo-komedo di area yang ada maskernya. Jadi komedo. Tidak menjaga kebersihan, daerah yang pakai komedo juga lembab, yang tertutup oleh masker lembab, sehingga bermuncullah jerawat-jerawat itu. Jadi betul. Ini kalau bagi dokter memang waktunya banyak karena jam praktek berkurang, sehingga kita pendapatan menurun ya Dok? Turun Dok. Kayaknya pendapatannya terjun bebas ya Dok ya? Oh iya. Pokoknya kalau sekarang ini masih bisa membayar untuk karyawan masih bagus. Gitu. Oke. Ya luar biasa sekali. Dan memang ini beda ya dengan kondisi yang kemarin atau sekarang gitu kan. Bahkan hari ini IG Rotary Kunti pun sudah upload ya tentang bagaimana kita itu mau memakai masker. Memang benar sih Dok. Pakai masker lupa sikat gigi. Kalau enggak pakai masker buka tutup.
saking takutnya tidak dibuka tutup, nggak sikat gigi gitu ya dok ya, nggak sikat gigi gitu kan. Nah itu maka diingatkan kembali melalui IG itu, IG dan Facebooknya, Twitternya, bahwa memang benar sekali. Jadi di balik masker itu ada sesuatu, sebelum masker ada sesuatu yang harus kita pikirkan gitu. Pertanyaan saya begini dok, kan sekarang semua orang harus rajin DD ya dok ya. Jadi panas gitu kan. Itu juga harus pakai sunscreen dok. Untuk berjemur, usahakan bukan wajah yang dijemur, tapi punggung kita. Saya salah loh dok, pertamanya saya gini dok, jadi belentong-belentong semua, aduh gitu ternyata. Nggak tahu nih, Mbak Ita dulu waktu berjemur yang dijemur punggungnya, tapi sekarang saya sudah sadar dok, kembali ke jalan yang benar, yang saya jemur punggungnya gitu. Saya pertama yang saya jemur itu pokoknya karena saya lepas, nggak mungkin bisa gini dok, jadi begini. Dan Mbak Ita nih gimana nih, yang dijemur apanya coba? Saya juga sama Mbak Ekna. Saya seperti apa yang dikatakan oleh Dokter Eli, bahwa memang kita berjemur ya punggungnya, gitu ya kan. Jadi kita berjemur pagi hari, gitu kan, untuk mendapatkan sinar matahari ya yang cukup buat tubuh kita gitu. Gitu ya. Jadi ternyata itu bagus banget gitu kan ya. Ini baru ngomong kayak gini nih sudah ada yang tanya tentang Dokter Eli. Oke, yang tanya tentang Dokter Eli ditunda. Nanti saya akan undang beliau secara pribadi ya. Nanti kita akan ngobrol. Ini bener, itu Dokter Eli yang praktek ya, cantik banget. Itu padahal usianya berapa itu Mbak Ekna? Aku nggak tahu usianya. Wanita itu kayaknya merahasiakan usia, bener nggak dok? Oh betul, bisa tebak sendiri deh Dokter Eli ya, masih 35 ya dok ya. Keren. Ini ada 4 tuh dok yang langsung tanya Dokter Eli. Oke, yang Dokter Eli nanti tunggu beberapa waktu kita akan undang beliau. Oke, sekarang kembali ke kita punya topik. Ternyata beliau berdua ini wanita-wanita yang luar biasa yang saya kenal. Meskipun memiliki kesibukan yang tetap harus dijalankan, tetapi beliau juga masih aktif di penggiat sosial, penggiat yang dalam arti begini, di kondisi seperti ini, pandemi yang sangat sulit dengan kondisi ini, tapi tetap harus melakukan berbagi atau melakukan sesuatu yang untuk kehidupan, untuk kemanusiaan gitu. Bahkan yang paling menarik kemarin ya, saat di Kunti ada yang membutuhkan oksigen ya Mbak Ita ya. Nah, membutuhkan oksigen. Kita punya tim satu grup itu yang cukup, senang banget. Persahabatan di Rotali itu cukup oke. Waktu ada yang membutuhkan oksigen, Dokter Eli siap. Bahkan beliau mengatakan oksigen saya itu dipinjam banyak orang, tapi juga tidak ada yang kembali. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi Tuhan tambahkan lagi. Sekarang sudah ready lagi kalau ada orang butuh. Begitu ya dok ya. Ya itu, iya itulah berkat Tuhan, jadi tidak mungkin habis itu. Oke, yang saya ingin tanyakan, karena Rotary mungkin bisa diterangkan deh, apa itu Rotary, kok penasaran ya Mbak Ita ya, pengen tahu apa itu Rotary ya? Ya kayaknya mesti diterangkan. Mungkin Mbak Ita bisa menerangkan dulu ya, apa itu Rotary sebenarnya ya, gitu. Apa itu Rotary sebenarnya ya? Nanti Dokter Eli juga akan menerangkan. Rotary tetap melakukan kegiatan-kegiatan juga nggak sih selama pandemi ya gitu. Nah mungkin Mbak Ita bisa jelasin kepada kita semua. Karena ini ada yang tanya, Mbak Ita Rotary itu apa ya gitu. Oke, baik, nah pas banget nih kayaknya mesti Mbak Ita sebagai presiden dari Rotary Club of Semarang Bumi. Silakan Mbak Ita, kayaknya perlu dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Ekna. Mungkin belum banyak ya orang yang mendengar tentang Rotary ya. Jadi saya akan sedikit menceritakan bahwa Rotary adalah organisasi kemanusiaan gitu. Jadi kita melakukan pengabdian untuk melakukan kegiatan yang berguna bagi masyarakat di sekitar kita. Seperti itu Mbak Ekna. Jadi visi misinya itu membangun dan mendorong pengembangan cita-cita pengabdian sebagai dasar utama usaha yang untuk bermartabat. Begitu. Oh gitu ya. Ya. Dan ini anggotanya juga banyak klub-klub gitu ya. Iya Mbak. Jadi ada misi Rotary ya. Yang pertama, Rotary itu mendorong pengembangan persahabatan dan pengetahuan sebagai kesempatan untuk mengabdi, ya kan. Kemudian mendorong penerapan etika usaha yang tinggi dalam kegiatan bisnis dan profesi, begitu. Terus mendorong penerapan tujuan-tujuan pelayanan di dalam kehidupan pribadi Rotarian, kegiatan usahanya dan lingkungan masyarakatnya. Satu lagi, misi Rotary adalah mendorong pengembangan saling
pengertian internasional dan juga perdamaian melalui persahabatan antara pelaku usaha dan profesi dunia yang dipersatukan dalam tujuan pengabdian. Seperti itu, Mbak. Gitu ya, itu secara globalnya, dan bagi Anda cukup jelas ya. Sebenarnya memang sudah banyak yang tahu, tapi juga masih banyak lagi yang belum tahu. Yang belum tahu, ini saatnya kita akan memberitahukan kepada banyak orang gitu. Oke, mungkin Dr. Eli juga bisa menjelaskan, meskipun di pandemi seperti ini, Rotary juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan juga ya, mungkin secara umum dulu Rotary ya. Benar ya Dok ya? Yang saya kagum terhadap Rotary, jadi bukan hanya di Semarang, tapi se-Indonesia. Oke, baik. Di masa pandemi ini tetap melakukan pengabdiannya, itu yang luar biasa ya. Lebih diperhatikan sekarang ini dibanding sebelum pandemi. Contohnya saja saat awal COVID, seluruh Rotary Club membantu menyumbang masker hampir seluruh Indonesia, hand sanitizer, lalu memberikan sembako-sembako bagi yang membutuhkan, lalu membangun tempat cuci tangan, ya. Jadi semuanya ini adalah luar biasa. Apalagi di tahun yang sekarang ini 2021, di mana kepresidenan ini mulai bekerja adalah Juli. Itu saya lihat pengabdiannya di masing-masing klub itu luar biasa. Saya sampai kagum, seperti di Rotary Club Bali, itu setiap hari membagi makanan-makanan semua, dan makanannya itu nasi bungkusnya luar biasa, bukan nasi bungkus yang abal-abal ya. Dan caranya juga bagus, mereka membantu di mana ada orang jualan yang tidak laku, di situ dibeli semuanya, lalu dibungkusin, dibagi-bagikan. Termasuk kemarin Rotary Club Semarang Kunti juga menyediakan bed untuk mereka-mereka yang membutuhkan, yang di mana rumah sakit penuh semua ya, dia memberikan bed untuk ditempatkan pasien-pasien yang tidak berat gitu ya. Jadi betul-betul sangat kagum terhadap Rotary. Jadi memang semua melakukan, dan yang hebat adalah yang melakukan ini adalah orang-orang yang benar-benar punya hati, punya jiwa yang mengasihi sesama ya Dok. Itu yang utama. Makanya kalau untuk tergabung di Rotary nomor 1 harus seperti itu kayaknya ya. Harus seperti itu. Jiwa pengabdian. Iya, betul banget. Ya baik, nah mungkin saya tambahkan kegiatan kita ya, baik, nah untuk di Rotary Kunti. Mungkin di bagaimana dengan Rotary Kunti sendiri ya? Iya, silakan Mbak Ita. Iya, Rotary Kunti juga seperti tadi disampaikan oleh Dr. Eli bahwa kita tetap melakukan kegiatan kemanusiaan ya kan, dari awal mulai COVID berlangsung kita memberikan masker, kemudian kita memberikan APD untuk rumah sakit, juga untuk nakes ya kan. Terus kita juga memberikan sembako bagi yang terdampak. Kemudian kita juga memberikan susu bagi ibu hamil yang kekurangan gizi karena mereka terdampak oleh pandemi. Sekaligus kegiatan ini juga untuk melaksanakan program pencegahan stunting di Kota Semarang. Dan itu kemarin masuk ke surat kabar bahwa Rotary Kunti membantu menurunkan menurunkan angka stunting itu sendiri ya. Wow, betul. Tapi nggak hanya sampai di situ Mbak Ekna, seperti tadi disampaikan Dr. Eli bahwa karena melihat banyaknya pasien COVID di warga yang terpapar di Kota Semarang, sementara rumah sakit itu tidak dapat menampung pasien, maka kita membuat rumah isolasi mandiri. Jadi kita bekerja sama dengan kelurahan dan puskesmas setempat. Jadi kita memfasilitasi tempat isolasi mandiri tersebut dan bekerja sama dengan dokter dari puskesmas untuk mereka dirawat setiap hari. Gitu, memantau kesehatannya. Apabila memang ada yang cukup parah, diberikan rekomendasi untuk ke rumah sakit. Seperti itu. Gitu ya. Dan ini memang meskipun kegiatan ini pandemi, kegiatan tetap ada banyak dilakukan, dan pastinya juga tidak banyak orang yang harus mengerjakan ya. Nah, itu seperti apa? Apakah dibagi? Apakah seperti apa caranya, Mbak Ika?
Ya, jadi kita ada yang namanya service project, Mbak Ikna. Jadi ada beberapa tim di service project yang melakukan, tapi tidak hanya service project, kita bergantian gitu. Jadi setiap anggota kan kita anggotanya ada banyak ya Mbak, sekitar 74 member di Rotary Club Semarang Kunti gitu. Jadi kita bergantian. Jadi dari tiap komite ada perwakilannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang offline seperti tadi gitu kan. Tapi dalam melaksanakan kegiatan ini kita tetap menjalankan prokes yang ketat gitu ya, dengan 6M tadi ya, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, terus kemudian menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama. Seperti itu Mbak Ekna. Dan biasanya di Rotary itu memang kerennya begini, apalagi Kuntini kan wanita-wanita semua. Pertama kali saya mengikuti, wah ini ada meeting khusus sport gitu. Ini yang diomongin ibu-ibu itu apa sih sebenarnya? Pertama tuh saya gitu, ternyata, kaget saya. Yang dilakukan adalah yang mungkin ibu-ibu tuh jarang berpikir, kalau di rumah jarang berpikir seperti ini. Membuat jamban, ya kan? Pokoknya banyak hal. Itu saya mikir, jadi ternyata di balik mereka bertemu, selalu bertemu memang dengan cara sambil ngobrol, sambil makan rujak, sambil nyemil itu. Tapi di situ banyak ide yang tertoreh dan harus terjadwalkan, harus diplanningkan, harus berjalan gitu. Ya memang pandemi ini kayaknya benar-benar merusak. Tetapi cara yang lain bisa dilakukan. Begitu ya, Pres? Kira-kira Mbak Ita, kira-kira. Nggak ada kendala-kendala juga ya. Iya. Jadi kendalanya nggak ada sekarang kondisi seperti ini ya, gitu. Oke, saya mau tanya dengan Dokter Eli sebelum nanti pertanyaan ini sudah mulai bergabung, Dok. Mungkin gini, dokter kan seorang dokter spesialis kulit gitu kan. Nah, tapi mungkin bisa sedikit cerita tentang COVID ini sekarang di PPKM ini kondisinya gimana nih? Sudah Semarang aja bagaimana Dok gitu? Waduh, jadi rasanya itu ini diperpanjang nih sampai tanggal 9 gitu kan. Tetapi memang Presiden Jokowi ini dengan caranya yang ketat ini memang harus membuat seperti itu. Dan mungkin ada update nggak Dok kira-kira? Pasti semua dokter tuh bisa update ya kayaknya ya. Ini baiknya tolong ditanyain dong update-nya tentang COVID. Oh bagus gitu. Silakan Dok, mungkin nanti Mbak Ita boleh nambahin. Kalau saya PPKM ini pasti mundur lagi sampai mungkin 18 Agustus ya. Oh gitu. Minggu ini ada kalender merah, minggu depannya ada merah. Di mana setiap merah itu ada orang berkumpul banyak. Itu ya. Untuk COVID keluarga muncul lagi ya. Ya sekarang klasternya keluarga soalnya ya Dok ya. Ini kalau kita melihat memang dibanding dengan bulan kemarin grafiknya sudah mulai menurun. Tetapi untuk Jawa Tengah sendiri itu masih tinggi dibandingkan lain. Oh, gitu. Jawa Tengah masih tinggi ya Dok ya. Memang saat ini rumah sakit pun kalau ada orang COVID sudah bisa opnam dan ada tempat dibanding yang bulan kemarin ya. Jadi memang grafiknya masih tinggi dibanding kota lain ya. Jadi kita harus hati-hati, masih waspada. Dan kalau ada yang menderita COVID, jangan disembunyikan. Kalau kita OTG disembunyikan, wah nularnya di mana-mana. Iya, betul itu ya, betul sekali. Waktu saya tahu bahwa ini kok saya bergejala, itu langsung saya putuskan untuk isoman. Setelah itu baru saya tes positifnya. Tapi saya sudah sadar, memang banyak orang yang OTG yang mungkin gini Dok. Kalau OTG nanti kalau dia ngomong dia nggak bisa kerja, memang seperti makan buah semalakama ya Dok ya. Tetapi memang lebih baik ngomong ya Dok ya. Supaya kita jaga sendiri dan mereka yang kena juga isoman di rumah sendiri sambil Iya betul sekali, betul sekali. Mbak Ita mungkin mau tambahkan? Sudah cukup sih Mbak Ekna untuk itu. Oke. Baik. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih yang sudah bergabung ya. Kayaknya mesti kita harus menjawab. Nanti ada beberapa hal mungkin ya. Oke. Oh ternyata Rotary keren ya, melakukan banyak hal yang sudah dilakukan untuk kehidupan manusia. Kok tidak takut kena COVID ya? Apakah ada pengalamannya
saat berbagi ada yang kena COVID ya. Wah, nggak tahu nih. Kita tanya aja. Karena beliau berdua tuh semuanya sibuk sekali. Kalau saya coba deh, kalau nggak percaya, Anda lihat di IG ada foto-foto itu di situ pasti ada presidennya. Ada Dokter Eli juga loh. Coba walaupun pakai masker. Nah, kayaknya ini pasti gimana nih Mbak Ita? Ada pengalaman saat itu ada yang nggak ini? Ini mereka jadi kepo juga ya. Iya, gimana? Ya memang nggak mudah ya untuk melakukan kegiatan dalam masa pandemi seperti sekarang ini gitu. Tapi selama kita menjaga dengan prokes yang ketat ya, kita berharap kita tidak terkena. Walaupun sebelum itu saya sempat juga sih kena COVID karena kebetulan teman saya itu terpapar. Terus saya juga iseng aja sih sebetulnya, saya cek, oh ternyata saya juga positif gitu kan. Akhirnya saya padahal belum bergejala itu. Iya, nggak ada gejala sama sekali gitu kan. OTG Terus akhirnya ya. OTG nih. Terus akhirnya saya isolasi mandiri di rumah dan setelah negatif saya kembali melanjutkan tugas kegiatan kemanusiaan ini gitu. Gitu ya. Ya, yang pasti seperti itu. Tapi dokter ini juga nggak takut ya dok, waktu berkegiatan sosial harus begini harus begitu, nggak takut juga ya dok? Yang penting kita daya tahan tubuh kita dikuatin dulu. Dan kita yang paling bagus apa? Tidak boleh stres. Karena stres itu membuat daya tahan tubuh kita turun. Ya. Lalu kita apa? Ya betul-betul kita cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak. Itu semuanya kita perhatikan. Dimana kalau daya tahan tubuh kita, ya COVID-nya mau datang jadinya menggok lagi ke orang lain. Ke tempat orang yang lagi sepi, ke tempat orang yang lagi kayak gitu-gitu kali ya. Oke. Tadi ini ada pertanyaan lagi. Tadi Dokter Eli menjelaskan melakukan banyak kegiatan dan lain sebagainya. Sebenarnya dana Rotari itu dari mana ya kok bisa melakukan banyak hal dengan kebutuhan-kebutuhan yang cukup banyak dan tepat mengena kepada orang yang membutuhkan. Iya. Ini siapa yang mungkin yang bertanya mau sebagai donatur. boleh. Silakan hubungi Rotary Club of Semarang Bunti ya, gitu. Jadi memang Rotary ini bukan kita itu sebagai yayasan yang membagi-bagi uang, tetapi Rotary sendiri itu adalah mencari uang. Di mana kalau bukan masa pandemi kita selalu membuat kegiatan yang namanya fundraising. Nah, keuntungannya itulah yang digunakan untuk sosial. Kalau sampai kurang ya paling kita iuran lah sesama anggota supaya mau membantu untuk sosial gitu. Karena kita juga tidak ada dana abadi gitu. Karena di saat pandemi sudah hampir 2 tahun. Rotary Club Semarang Kunti yang nggak bisa mengadakan fundraising sehingga tidak ada dana masuk. Akhirnya kita mungkin hanya iuran-iuran sendiri untuk membantu orang yang membutuhkan. Betul sekali. Tapi kalau ada yang mendengar kayaknya mau berbagi untuk sebagai donatur ya kita tidak menutup kemungkinan ya. Iya. Tapi kita ada misalnya menyumbang ke Amerika ya yang namanya TRF. Itu nanti dari sana bisa diakumulasi. Mereka akan menurunkan dana itu jumlahnya yang luar biasa. Contohnya aja mungkin Presiden Ita bisa menjelaskan mengenai mobile library, Mbak Ita. Oh iya, baik. Jadi begini Mbak Ekna, setiap tahun tuh kita seperti memberikan iuran lah seperti itu ke Rotary Internasional. Nah jumlah uang yang kita kirimkan ke sana itu untuk 3 tahun ke depan itu akan dilipat gandakan gitu. Mungkin 3 kalinya masuk ke kembali ke kita. Dan dengan uang itu kita bisa melakukan banyak kegiatan. Misalnya kita kemarin belum lama ya memberikan bantuan mobile library, kemudian ada dental ya kan, mobil dental seperti itu. Kemudian itu kalau mobile library itu udah yang kedua kali. Sebelumnya kita juga memberikan mobil-mobil yang kayak kecil-kecil gitu untuk yang masuk ke desa-desa, membawa buku-buku seperti itu. Nah, kemudian nanti ini kita juga akan
mengadakan jamban, pembuatan jamban untuk masyarakat yang membutuhkan. Karena ternyata di sekitar Semarang ini masih ada juga yang tidak memiliki jamban. Seperti itu, Mbak Ekna. Begitu. Ya, baik. Main-main loh Bu Ekna. Seluruh Indonesia tuh nanti 5.000 jamban. Ya, wah, proyek, ini seluruh Indonesia ya. Iya, 5.000. Iya, betul. Karena saya sudah menerima iklan layanannya masyarakat dari Bapak Roni Mustamu dan sudah ada di Good News juga ya. Bahwa proyek ini memang diberlakukan. Ternyata, wah ini kita masih harus cerita dulu mengapa sih jamban gitu kan ya. Mengapa sih jamban? Jadi mungkin kita yang di rumah yang memiliki jamban yang oke nggak tahu. Ternyata itu seluruh Indonesia itu belum semua merata ya. Ya, mengapa harus jamban gitu? Mungkin Dokter Eli bisa menyampaikan mengapa harus jamban. Karena itu penting sekali, dimana kalau orang tidak ada jamban, lalu di got atau di sungai. Ada tapi kurang memenuhi gitu ya, Dok? Ya, itu kan sebagai sumber penyakit juga, karena itu namanya kotoran ya, dimana itu tidak terbuang air mengalir, akhirnya lalat-lalat hinggap di situ. Habis dari situ hinggap di makanan ya, disentri di mana-mana menyebar ya itu. Iya, belum lagi kondisi pandemi seperti ini ya. Ya. Gitu. Ya, targetnya sampai 5.000 ya, Mbak Ika ya. 5.000 ya, seluruh betul. Indonesia 5.000 ya. 5.000 jamban. Betul. 5.000 seluruh Indonesia. Ini 5.000 berarti memang masih banyak yang harus membutuhkan. Yang membutuhkan itu masih banyak karena dari jamban yang dimiliki itu sangat sederhana dan kurang sesuai lah, jadi tidak baik ya seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi sebagai presiden, bagaimana caranya memilih sasaran ketika ingin berbagi? Iya, wow ini pertanyaan keren banget nih. Gimana nih, apalagi kondisi pandemi ini, nggak mudah untuk cari sasaran ya Mbak Ika ya? Iya. Begini Mbak Ekna, jadi di Rotary itu juga ada semacam RCC ya kan, di RCC itu di kelurahan-kelurahan yang memang perlu mendapatkan bantuan, kita ada di sana sehingga kita tahu apa kebutuhannya yang ada di dalam warga masyarakat di kelurahan tersebut. Kemudian kita juga bisa mencari tahunya dari bekerjasama dengan Pemkot. Untuk kita dapat data ataupun kita survei langsung ke lapangan seperti itu, bahwa oh di daerah ini tidak ada sumber air misalnya seperti itu, kita membuatkan sumber air untuk mereka. Begitu Mbak Ekna. Kemudian kita nanti mendapat informasi dari Pak Lurah bahwa di daerahnya ada warga yang mungkin rumahnya hampir ambruk seperti itu gitu kan, kita coba membuatkan atau membantulah minimal membantu supaya bisa hidup lebih layak. Iya betul sekali. Karena Rotary selalu bekerja sama dengan pemerintah juga ya, jadi entah itu lurah atau entah itu kalau dengan gubernur, dengan wali kota jelas ada kerjasama. Jadi kayaknya untuk cari sasaran yang tepat itu pasti diinformasikan karena ini memang bisa membantu kota kita. Apakah seperti itu kira-kira? Ya. Iya, betul Mbak Ekna. Betul ya. Jadi bisa membantu seperti itu. Itu kan macam-macam kualifikasi. Nah, itu sebagai sumber-sumber untuk Oke, iya betul sekali gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau mau bergabung dengan Rotary, berarti setiap bulannya memang ada iuran-iuran yang harus dibayar. Apalagi pandemi ini, kalau tidak dapat dana, pasti anggotanya harus mengeluarkan iuran-iuran. Bagaimana sih caranya untuk bisa bergabung dengan Rotary? Oke. Silakan Mbak Ika untuk dijawab yang sebagai presiden. Baik, kita sebetulnya karena organisasi kemanusiaan ya kan untuk melakukan kebaikan buat sesama kita membuka kesempatan sangat lebar gitu ya bagi siapapun yang ingin bergabung dan ingin turut serta untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Begitu Mbak Ekna. Dan caranya mudah ya kan, di Semarang itu ada 8 klub Rotary begitu. Jadi kalau misalkan sekarang tahunya Rotary Kunti, ya dengan senang hati silakan bisa melihat dulu, mungkin awalnya bisa melihat di web kita Rotary atau di IG
juga di Facebook kita, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, kalau kira-kiranya memang sehati gitu, punya niat yang sama untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, monggo silahkan bisa mendaftarkan kepada kami. Tidak ada syarat yang sulit sebetulnya, asal punya hati untuk berbagi, begitu Mbak Ekna. Betul ya dok. Dok Leli mau tambahkan silakan dok. Untuk iurannya 1 bulan 150.000. Mestinya kalau tidak masa pandemi itu 250. Kenapa masa pandemi kok mahal? Karena kita kan perlu untuk pertemuan, di mana setiap pertemuan itu tentunya ada snack. Nah itulah untuk membayar itu. Jadi 250, sedangkan masa pandemi hanya 150. Karena tidak ada pertemuan. Itu apa? Kira-kira yang 100.000 itu yang kita sumbangkan ke Amerika, ke Rotary Internasional. Sedangkan yang 50 itu dikurangi sedikit untuk membayar distrik di Indonesia. Oh gitu. Jadi memang Rotary itu berdiri, ini memang jadi diakui lah satu dunia, jadi sedunia. Jadi memang ada aturan-aturan. Jadi kenapa keuangannya jadi rapi? Jadi mengapa juga di saat kita ada proyek bisa dibantu dana dari luar negeri? Ya karena seperti itu ya, kita tidak berpikir bagaimana untuk bisa mendapatkan uangnya, tapi ternyata memang harus ada kepatuhan dengan iuran yang dilakukan untuk tiap bulannya, begitu ya. Dan luar biasanya, Ekna, bahwa Rotary Club itu tidak boleh mengambil keuntungan Rp1 pun. Betul ya, tidak. Memang harus begitu. Nah, makanya kalau di dalam Rotary tidak ada ceritanya, wah, korupsi keuangan, nah, nggak ada ceritanya KKN, nggak ada ceritanya KKN, karena keuangan itu rapi sekali. Bahkan proyek dari luar negeri kalau turun itu juga harus rapi dengan laporannya sampai ke luar negeri, begitu ya, Mbak Ita ya? Iya, betul, begitu Mbak Ita. Ya? Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan, utamanya kayak district grant ya, uangnya dari luar tadi yang sebetulnya uang kita juga dan dilipat gandakan oleh Rotary Internasional, itu kita membuat laporan yang sangat lengkap dan rinci sekali sampai ke jumlah uang berapapun dan nota-notanya kita sertakan di situ. Begitu, iya. Apakah anggota Rotary ini boleh laki, boleh perempuan? Nah, ini pasti harus dijawab dulu. Kalau Putih ini beda. Iya, silakan Mbak Ita. Iya, sebetulnya anggota Rotary Club itu bisa laki-laki dan bisa perempuan. Kebetulannya kalau Rotary Club of Semarang Kunti ini memang khusus untuk perempuan. Begitu Mbak Ekna, spesial. Khusus ini ya, kalau Rotary Kunti ini memang para perempuan. Jadi bisa berpikir dong kalau perempuan lagi ngumpul tuh kayak apa gitu. Karena satu wanita kan pengennya 50.000 kata gitu. Tapi memang benar ini disediakan wadah untuk ngumpul, untuk ngerumpi bareng. Setelah selesai berpikir bareng gitu. Nah, memang kayak gitu. Pernah nggak sih saat berpikir ini wanita kan beda sama pria, nah, gitu kan, wanita itu beda sama pria. Memang wanita itu hal-hal yang kecil yang detail itu mampu untuk menyelesaikan untuk sesuatu, mampu menyelesaikan, beda dengan pria ya, beda dengan pria gitu. Nah, pernah nggak sih saat Rotary Semarang Putih ini berkumpul terus habis itu punya ide sesuatu, tiba-tiba ada jalan buntu gitu, pernah nggak sih? Ya ini tiba-tiba ada jalan buntu gitu, pernah nggak sih Mbak Ita? Jalan buntu ya. Kayaknya selama kita menjalankan kegiatan ya dengan ide-ide kita mau melakukan sesuatu itu memang kita selalu melihat dulu kan, memikirkan dulu kendala-kendala. Ya, kendala-kendalanya apa aja gitu loh. Kalau misalkan kendalanya ini dan kita bisa ambil keputusan ini kayaknya nggak bisa dilakukan karena hal-hal seperti ini misalnya kan gitu. Tapi kalau ini kendalanya bisa kita selesaikan dengan jalan keluarnya seperti apa, nah kita bisa selesaikan gitu loh Mbak. Jadi bisa dibilang ya kendalanya ya kita minimalkan lah gitu Mbak ya. Kita cari gitu jalan ya. keluarnya dengan baik bersama-sama tentunya, karena kan ini ide bersama kita gitu lakukan ya. bersama. Begitu. Iya, betul ya. Ada tambahan nggak, Dokter Eli? Iya, Dokter Eli juga udah pernah jadi presiden di Rotary Kunti gitu kan? Gimana? Ada pengalaman dok? Sangat menyenangkan jadi presiden karena hanya 1 tahun ya.
Mungkin nanti Mbak Ita bisa diperpanjang. Kurang ya kalau 1 tahun ya presnya. Iya, karena pandemi kayaknya seperti itu. Iya, jadi bisa ditambahkan gitu, bisa ditambahkan. Ini ada yang Tapi kita ini Mbak Ekna, apa uh, namanya, untuk menjadi presiden itu kan apa namanya di Rotary Club Semarang Kuning khususnya ya, kan ada 74 wanita. Sementara presidennya itu baru sampai 30 presiden. 31 sekarang ya kan. Nah, jadinya masih banyak apa namanya yang belum menjadi presiden. Yang belum menjadi presiden. Mereka harus diberikan kesempatan, dan kita di dalam Rotary itu ada istilahnya Rotary never say no gitu. Jadi kita nggak boleh bilang begitu ya kalau mau untuk melakukan kebaikan, begitu Mbak Ekna. Jadi tidak bisa, jadi harus oke gitu kan, harus oke. Harus ini siap. Ini ada yang bertanya dari IG sebentar. Bertanya dari IG. Saya sudah menyaksikan Rotary ternyata hebat ya. Kunti ternyata para wanita saja telah berhasil membantu pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Hebat, selamat, tetap melakukan aktivitas. Nah, ini hebat, selamat, tetapi saya masih muda kok, jadi belum bergabung ke Rotary. Enggak apa-apa, orang muda emang nggak bisa bergabung ke Rotary. Bisa ya dok ya? Bisa dong. Cuman kalau laki nggak bisa, ya ini laki soalnya. Ini laki jadi nggak bisa. Oke, apakah Rotary menerima request bantuan dari semua orang? Gimana Mbak Ita? Apakah Rotary bisa menerima request bantuan dari semua orang? Ini pertanyaan dari JJ. Ya mungkin maksudnya misalkan ada orang mau bantu ini, bantu itu gitu. Kita membuka peluang ya, kesempatan untuk siapa yang bisa mau atau turut serta bergabung, karena ada beberapa orang yang ingin menjadi donatur tapi dia karena kesibukannya tidak mau menjadi anggota gitu. Jadi kita bisa menampung itu untuk kita gunakan sebagai kegiatan kemanusiaan kita. Ada juga kita mendapatkan dari CSR dari perusahaan-perusahaan. Seperti itu, Mbak Ekna. Tinggal dibuat ya apa yang dibutuhkan, sasaran tadi yang sedang dicari seperti itu. Jadi bisa. Baik. Dan jangan kaget saat ada fundraising dan sebagainya. Wah, Dr. Eli ini jagonya dalam hal pendanaan. Wah, itu beliau jago sekali nih ya. Jago sekali. Iya, jago sekali untuk hal itu ya. Oke. Untuk ke depan ini kira-kira apa yang akan direncanakan, Mbak Ita? Apa yang akan direncanakan untuk Rotary Semarang Putih sendiri untuk ke depan ini? Sebetulnya banyak sekali ya Mbak Ekna, karena kita sudah membuat program kegiatan selama 1 tahun ke depan. Itu diantaranya kita nanti akan ada penanaman mangrove. Kalau penanaman mangrove itu setiap tahun kita menanam mangrove. Ya. Kemudian untuk yang program pencegahan stunting juga kita tetap berjalan, karena itu masa kehidupan anak 1000 hari. Harus rutin ya? Ya, di dalam kandungan sampai anak itu berusia 2 tahun. Jadi kurang lebih selama 3 tahun kita memberikan tambahan susu itu ya kan. Kemudian ada yang mau saya tambahkan. Jadi di Rotary itu ada bulan-bulannya. Jadi tiap bulan tuh ada temanya. Seperti misalnya di bulan September itu ada bulan education dan literasi. Nah, di situ kita akan melakukan yang sudah kita programkan adalah memberikan bantuan buku, tas sekolah, dan memberikan beasiswa. Kemudian untuk anak-anak yang putus sekolah, kita ada semacam webinar series untuk merangsang gitu ya, atau untuk supaya anak-anak itu bisa melakukan suatu kegiatan yang bisa menghasilkan seperti itu. Jadi kita bekerja sama dengan ini juga dengan Good News juga, ini nanti akan disiarkan di Good News ya. Kemudian untuk SMA dan SMP kita akan mengadakan lomba pidato bahasa Inggris dan bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian di bulan Oktober ini ada Economic dan Community Development. Ini kita akan mengadakan webinar juga untuk IKM sehingga IKM bisa tumbuh dengan baik. Kita memberikan masukan semacam seminar-seminar seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita membantu pedagang kaki lima
ya kan, untuk membetulkan gerobak-gerobaknya, gerobak pedagang kaki lima, kemudian kita menyediakan tempat sampah untuk mereka sehingga walaupun mereka berjualan di kaki lima, kebersihan tetap nomor satu, seperti itu. Kemudian, ini banyak sekali, apa harus dibacakan semuanya ya, Nggak kira-kira? cukup, nanti bisa masih ketemu lagi ya. Masih ada Apa-apa mungkin ya. nanti kita Ya. ketemu lagi bulan depan, yang pasti apa sih yang harus dilakukan di bulan-bulan ini gitu kan ya. Di Banyak bulan ya Mbak ini. Ena. Jadi Ini ada kegiatan. food share begitu ya, food share kita akan lakukan. Kemudian untuk kita akan memberikan vitamin atau baju APD untuk para penggali kubur. Jadi untuk di pekuburan yang khusus COVID itu kan COVID, mereka ya. harus imunitasnya mereka harus terjaga ya. Jadi kita bantu seperti itu. Kemudian kita juga membantu untuk karpet, pemberian karpet di musola-musola. Kemudian kita juga bekerja sama-sama BPDHL ya, Diratun itu dengan bibit pohon yang akan kita tanam di sekolah-sekolah seperti itu, dan kita sosialisasi dan edukasi tentang kesehatan untuk ibu dan anak. Dan masih banyak sekali ini sampai 1 tahun ke depan. Sampai 1 tahun ya. Oke, dan pokoknya kalau untuk kegiatan pasti akan ada banyak terus lah gitu ya. Jadi jangan takut untuk yang bergabung dengan Rotary akan ada banyak kegiatan, tapi kegiatan itu bukan buat senang-senang karena diperuntukkan ya untuk kemanusiaan gitu. Apakah Rotary juga mengadakan webinar? Saya menyaksikan Dr. Eli, cantik sekali ada webinarnya bagaimana mengatasi kerut-kerut ya, pengen ikutan. Sukses buat Dr. Eli darinya disingkat RK gitu. Iya. Ada kegiatan nggak? Nah ya, dengan topik kerut-kerut ya. Iya, ya nanti dijawab dikit ya Dok. Ini kayaknya penasaran banget ya. Tapi yang jelas webinar, seminar sih pasti ada ya. Nanti akan diinformasikan kayaknya ya Mbak Ita ya. Perlu diinformasikan. Mungkin kita nanti akan menginformasikan di IG atau di FB, Twitter. Jadi untuk mengadakan seminar-seminar yang akan datang kayaknya memang akan ada ya Mbak Ita ya. Iya, betul Mbak Eka. Maka kami menghimbau teman-teman yang mungkin sebagai pendengar sekarang, silakan untuk follow IG kita, FB kita, supaya bisa mendapatkan info-info yang akan kita lakukan melalui media sosial seperti itu. Tapi ini bagus banget loh ini pertanyaannya. Mungkin ada seminar untuk gizi di kala pandemi dan tetap cantik di saat pandemi. Wah ini bagus banget, pas setuju ya. Pasti ini akan ada ide. Dok, kayaknya mesti ditambahkan nih Dok ya. Dokter harus cerita ini ternyata di pandemi ini banyak yang melupakan wajah gitu ya. Banyak yang melupakan wajah. Jadinya pada males ngeliatin yang di rumah karena yang di rumah sudah nggak pernah ngurusin wajah. Jadi ngelihatnya by browsing orang cantik-cantik gitu. Apalagi lihat Dr. Eli, wah glowing gitu. Gimana Dok? Bisa diceritakan Dok? Ya tadi ya sedikit untuk masalah yang kerut-kerut, memang itu bisa menggunakan krim ya, krim untuk menghilangkan keriput, tapi itu kan jangka lama harus dipakai. Nggak bisa langsung ya Dok ya? Kalau saya langsung pakai langsung gitu nggak ada ya Dok, langsung mudah gitu ya Dok? Untuk menghilangkan kerut itu dengan suntik namanya botok. Oke. Kedua, kalau memang ada kok melorot pipinya, atau mungkin dipasang dengan tambahan filler, gitu ya. Jadi ada banyak sampai laser, sampai HIFU, tindakan-tindakan banyak sekali yang instan. Gitu ya, dan aman ya Dok ya. Dan itu pasti aman. Itu pada penasaran banget ini ya, Tapi ditunggu karena pasti Kunti akan membuat semacam pertemuan lah ya. Jadi diikuti berapa yang akan secara rutin dan kita nanti akan informasikan untuk Anda. Pokoknya cek selalu aja di IG-nya Rotary Club of Semarang Kunti, di FB-nya Rotary Club of Semarang Kunti, di Twitter-nya Rotary Club of Semarang Kunti. Kayaknya gitu ya Mbak Ita ya. Jadi bisa melihat, bisa update ada apa aja sih sebenarnya gitu. Benar nggak sih Mbak Ita? Iya, Radio betul. News bisa nggak? Iya betul, di Radio Good News juga bisa. Karena sebulan sekali nanti Kunti akan selalu ada bersama dengan kita semuanya
dan kita bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan gitu, kegiatan-kegiatan. Nah, kira-kira kegiatan-kegiatan yang kemarin nih, pertanyaannya keren banget. Salut buat ibu-ibu Kunti yang notabene adalah para wanita-wanita tetap bisa melakukan berbagi di tengah yang sulit dan pandemi. Apa syarat utamanya ya, kok bisa melakukan seperti itu tanpa takut dan apakah diwajibkan? Iya, terima kasih. Sukses dan semangat Rotary Kunti. Oke, ini dua-duanya harus menjawab ya. Jadi Mbak Ita dulu mungkin ya. Ya benar banget ya, pasti ada spirit yang berbeda. Mungkin maksudnya spiritnya kali ya. Gimana nih Mbak Ita? Ya, memang Mbak, kita semua dalam masa pandemi ini kan tidak diharuskan untuk mengikuti kegiatan offline, ya kan, seperti itu. Jadi karena anggota kita itu banyak juga yang umurnya itu, usianya itu lebih daripada 60 ya. Mereka kan harus menjaga kesehatan mereka dengan tidak banyak keluar rumah. Jadi biasanya yang turun ke lapangan itu yang lebih muda dan mereka juga sehat gitu dan punya spirit yang kuat ya, yang besar untuk melakukan ini gitu. Begitu Mbak Ekna. Jadi punya spirit dulu nomor satu. Jadi nggak usah takut gitu ya. Nah, Dokter Eli silahkan dok. Kita mengingat bahwa tujuan masuk Rotary adalah mengabdikan diri. Ya. Mengabdikan diri. Pelayan, kemanusiaan ya kepada yang membutuhkan. Sehingga walaupun pandemi kita tuh masih mempunyai jiwa sosial untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Walaupun yang berangkat hanya sebagian, tetap protap dijalankan, ya prokesnya menjaga, dan kita banyak berdoa supaya tidak terkena COVID, hanya itu saja. Hanya itu ya, betul. Saya juga pernah berdoa seperti itu loh dok. Saya berdoa Tuhan lindungi kami, Tuhan lindungi kami. Saya mendoakan orang-orang lain juga, dan saya Tuhan lindungi kami, dan kami berdoa untuk teman-teman yang kena, gitu lindungi kami, satu keluarga jauhkan kami dari virus ini. Ternyata kena juga, dan saya ini paling parah. Dan akhirnya saya bilang gini, iya deh Tuhan, itu kan mauku ya, tapi Tuhan izinkan. Nah kalau Tuhan izinkan ya pasti saya akan disertai. Jadi mungkin karena saya sebagai penyiar ya, jadi harus cerita kali ya. Oh rasanya kayak gini, kayak apa rasanya? Ya ini saya tidak di-endorse sama permen nano-nano, kayak permen nano-nano. Gitu ya. Ya tapi memang benar, tapi ya nggak usah takut nih harusnya. Tadi Dokter Eli bilang jangan stres gitu. Saya nggak stres kok, jangan stres, tenang aja. Ternyata memang harus begitu ya. Jangan stres dan tenang aja. Harus begitu. Kalau tidak begitu ya memang nggak bisa gitu loh, tidak bisa. Betul baik. Nah kalau kita stres kan imunitas kita jadi turun ya baik. Nah iya begitu. Betul. Tapi ya itu tadi kita walaupun kegiatan di offline kita tetap menjalankan prokes 6M tadi itu gitu loh. Jadi mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas ya, juga menghindari makan bersama gitu Mbak Ekna. Jadi kita tetap menjaga prokesnya dengan baik begitu. Dan iya betul. Berdoa pastinya ya. Ya harus begitu. Dok, satu pertanyaan lagi buat dokter. Aduh saya jadi kepo, apa sih yang dilakukan oleh Dokter Eli di saat WFH? Nah, apa yang dilakukan dok saat WFH ini kepo banget ini ya. Kalau Mbak Ita jelas banyak gitu sebagai presiden soalnya ya. Dokter Eli banyak, kliniknya kan juga ada beberapa. Silakan dok. Karena waktunya dikurangin, akhirnya betul-betul kita juga menjadi ibu rumah tangga yang baik. Gitu dok, masak. Pandemi, saya mungkin masaknya sehari sekali. Begitu masa pandemi, sehari 3 kali. Oh iya dok. Siang malam betul. Oh iya. Gitu. Termasuk sate lontong itu juga masak sendiri dok. Itu juga masak sendiri ya dok ya. Merasakan menjadi ibu rumah tangga juga. Ya gitu. Jadi gitu. Mbak Ita juga sama ya Mbak Ita ya. Iya betul Mbak Ekna. Jadi itu dia. Jadi quality time ya. Keluarga lebih banyak gitu. Tapi ya tetap bekerja karena
kegiatan-kegiatan yang sudah kita programkan atau rencanakan ini kan tetap harus berjalan. Begitu. Begitu ya. Iya, Oke, ya menarik sekali. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi pandemi karena waktu kita tidak bisa membacakan semuanya untuk narasumber. Dan apalagi yang tanya-tanya kepengen glowing, aduh kalau tanya sama saya nanti tak kasih amplas gitu. Yang pengen glowing gitu kan ya. Nanti next time deh saya akan ngobrol dengan beliaunya. Untuk buat kita bagaimana di pandemi ini bisa melakukan segala sesuatunya. Sebelum kita menutup di perbincangan ini, pastinya ada closing statement deh yang akan kita dengarkan dari kedua tamu spesial saya, wanita-wanita yang luar biasa. Ya, mungkin Mbak Ita terlebih dahulu, silakan Mbak Ita. Oke. Di tahun ini kan memang masih menjadi tahun yang penuh tantangan ya bagi kita semua karena pandemi juga belum berakhir. Banyak aktivitas kegiatan kemanusiaan yang dilakukan Rotary itu harus dimodifikasi gitu atau dirubah ya karena masa pandemi. Sehingga kita walaupun kita modifikasi, kita tetap bisa terus melayani gitu loh. Jadi membuat kegiatan yang dapat merubah di sekeliling kita gitu menjadi lebih baik begitu. Tantangan ini menjadikan kita semakin kuat gitu, semakin kuat dalam menciptakan perubahan hidup yang semakin baik sesuai dengan tema Rotary tahun ini, Mbak Ekna. Tema Rotary tahun ini adalah Serve to Change Life gitu. Jadi kita juga tetap harus bersyukur, semangat, serta mematuhi aturan pemerintah atau anjuran pemerintah dengan menjalankan prokes 6M dan selalu berpikir positif. Begitu, Mbak Ena. Betul. Terima kasih. Ya, Dr. Eli silakan. Fellow Rotarian semuanya dan pendengar Radio Good News, terima kasih sudah mendengarkan bincang-bincang pada siang hari ini. Hanya pesan-pesan kita semuanya, betul-betul kita harus mengikuti prokes tadi ya, 6M harus betul-betul dilaksanakan. Dan tetap kegiatan-kegiatan harian kita berjalan secara baik, jangan malas-malasan. Dengan adanya kita menjaga diam di rumah, tidak gerak, akhirnya kondisi tubuh kita juga akan lemah kembali. Maksudnya di rumah itu ya kita tetap bergerak, tetap olahraga, tetap bekerja di rumah. Bukan hanya diam, makan tidur, akhirnya gendut sekali. Badannya bisa keluar, nggak bisa keluar rumah ya dok ya, pintunya nggak cukup. Yang terakhir adalah jangan stres, hidup bahagia. Terima kasih. Gitu ya. Ya, keren sekali pesan-pesan yang diberikan buat kita semuanya. Semoga menambah suasana kita lebih happy lagi dan tetap semangat di kala pandemi. Sekali lagi pandemi untuk telepon, kalau telepon jelas kita nggak terima ya hari ini. Tetapi untuk WhatsApp yang sudah bergabung dan chatting Anda, next time akan ketemu lagi dengan beliau-beliaunya. Dan sampai jumpa. Salam.